Pelantikan penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah hari ini Selasa tanggal 20 Juni 2023 dimulai. Valentinus Sudarjanto Sumito, dilantik menjadi penjabat Bupati Mimika. Penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ripka Haluk, S.Sos, MM, melantik Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP, MSI, sebagai penjabat Bupati Mimika, di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023, sore kemarin. Pelantikan dihadiri oleh pejabat eselon 2 Provinsi Papua Tengah, LO Polda Papua Tengah, Forkopimda, Kabupaten Nabire, Bupati Seprovinsi Papua Tengah, Forkopimda Kabupaten Timika, media massa, baik elektronik, dan cetak. Dalam susunan acara pelantikan dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dilanjutkan pelantikan dan pemasangan pangkat tanda jabatan atau penyematan tanda jabatan. Penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta dilanjutkan menyanyikan lagu Tanah Papua. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 1263 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah, Menteri Dalam Negeri, menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memperhatikan, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kesatu, mengangkat saudara Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP, MSI, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabat Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kedua, penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. A. Selama melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. B. Memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mempunyai tugas kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. D. Dalam melakukan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf B, dilarang 1. Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. E. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. M. Memfasilitasi persiapan pemilu tahun 2024 dan pilkada di Kabupaten Mimika tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. G. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440-5184-SC tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan satuan tugas
penanganan coronavirus disease 2019. H. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling sedikit 3 bulan sekali. Ketiga, masa jabatan penjabat Bupati Mimika sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keempat, keputusan Menteri ini berlaku mulai sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan: A. Pada saat keputusan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, maka keputusan penjabat Gubernur Papua Tengah nomor 821.2/001/2022 tanggal 15 November 2022 Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan pencabutan. B. Apabila terdapat kekeliruan pada keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2023, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Persiapan pelantikan. Rohaniawan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh penjabat Gubernur Papua Tengah. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah Saudara Valentinus Sudaryanto Sumito, SIP MSI, bersedia untuk diambil sumpah atau janjinya? Ya, saya bersedia. Menurut agama apa? Katolik. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh yang hadir di tempat ini, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah atau janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditaati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Akan memenuhi kewajiban sebagai penjabat Bupati Mimika. Akan memenuhi kewajiban sebagai penjabat Bupati Mimika. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjalankan segala undang-undang. Menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan
dan penandatanganan fakta integritas. Pejabat Bupati Mimika yang akan dilantik disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Penjabat Gubernur Papua Tengah disilakan menuju meja penandatanganan. Penjabat Bupati Mimika disilakan kembali ke tempat. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Penjabat Gubernur Papua Tengah disilakan kembali ke mimbar kehormatan. Kata-kata pelantikan oleh penjabat Gubernur Papua Tengah. Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerahnya pada hari ini, Selasa tanggal 20 Juli tahun 2023, saya, penjabat Gubernur Papua Tengah, melantik Saudara Valentinus Sudaryanto Sumito SIP MSc sebagai penjabat Bupati Mimika berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.3.1.263 tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pejabat Gubernur Papua Tengah, Bribka Haluka. Sambutan penjabat Gubernur Papua Tengah. Setelah dulu
Nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pejabat Bupati Mimika yang baru saja kami lantik, yang sehari-hari juga sebagai pejabat Sekda Provinsi Papua Tengah, yang saya hormati Forkopimda dalam hal ini LO Polda Papua yang sudah hadir pada unsur Puspida di Kabupaten Nabire, para pejabat eselon di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah, para pejabat Forkopimda Kabupaten Mimika, ada Bapak Kapolres Ibu Kejati Kejarnya, kemudian ada Bapak Anggota Dewan, Ibu Asisten, dan juga dari Ketua FKUP Kabupaten Mimika, dan lebih khusus daripada tokoh adat mewakili masyarakat Mimika ada dari Masa dan Masko yang sudah hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Para tokoh agama dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, termasuk media massa baik elektronik maupun media cetak yang sudah berkenan hadir pada acara yang berbahagia di sore hari ini. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk selalu mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di saat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pelantikan pejabat bupati merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan di Republik Indonesia, lebih khusus kami di pemerintah Provinsi Papua Tengah, yaitu untuk mengisi kekosongan kepemimpinan bupati definitif berdasarkan pasal 201 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau wali kota diangkat pejabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pertama sampai dengan pelantikan bupati atau wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 1 dan 2, yang mana berbunyi atau menyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah dihentikan sementara tanpa melalui usulan DPR karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan registrasi perkara di pengadilan. Jadi beberapa dasar yang dipakai dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri untuk pelaksanaan pelantikan pejabat bupati, pejabat bupati di Kabupaten Mimika. Dalam kedudukan saya sebagai pejabat Gubernur Papua Tengah merupakan suatu kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Papua Tengah tetap berjalan kondusif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara pribadi dan institusi, saya juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat bupati yang lama dan kepada saudara pejabat bupati yang baru saja dilantik, Pak Sudaryanto, yang telah menemani saya selama kurang lebih 7 bulan dan 3 hari. Persis hari ini sebagai pejabat sekretaris daerah
Papua Tengah pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan tertulis ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa pelaksanaan pelantikan pejabat Bupati Mimika saat ini tentu saja mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah kami sampaikan tadi, dan ini secara resmi dan sah berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang telah mengambil langkah dan sikap untuk memberikan kepastian hukum kepada penjabat Bupati Mimika saat ini untuk mengendalikan situasi pemerintahan yang sementara berlangsung di Kabupaten Mimika. Adapun beberapa hal yang menjadi catatan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dalam rangka menetralisir pemerintahan yang ada di Mimika, karena terkesan selama beberapa waktu ini Bupati Mimika harus menjalani proses hukum, dan terkesan proses hukum tersebut berlarut-larut dan cukup panjang, sehingga ada kesan pembiaran pemerintah untuk tidak melaksanakan sistem pemerintahan yang ada di Republik ini, sehingga banyak disoroti dari berbagai media dan hal-hal lain. Tetapi tentunya bahwa pemerintah tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Ada situasi hukum yang terjadi khusus di provinsi di Kabupaten Mimika, ada dinamika politik yang cukup tinggi di Mimika, di mana semua hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi pemerintahan di Kabupaten Mimika. Beberapa waktu lalu ada surat dari Kejaksaan Tinggi yang menyurat kepada Bapak Menteri untuk dilakukan segera langkah-langkah pengambilan kebijakan, karena terkesan bahwa pejabat bupati yang sementara menggunakan kebijakannya dan powernya untuk membuat dinamika pemerintahan di daerah. Selesai pelantikan dilanjutkan ucapan selamat oleh penjabat yang hadir serta foto bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan penjabat Bupati Mimika. Selanjutnya pemberian ucapan selamat serta foto bersama. Pemberian ucapan selamat oleh penjabat Gubernur Papua Tengah diikuti oleh Bapak Ibu hadirin sekalian.